Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Masih berdua ya? Masih berdua. 2-3 orang berkumpul, Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap hadir. Dan ini adalah standar minimal Tuhan hadir, yaitu 2. Kalau 1, Tuhan ngintip-ngintip. Ngapain lu sendiri jomblo? Oke, Kak Eri, kita mau berbicara mengenai sebuah fenomena. Ada cerita di dalam internet mengenai satu kelompok band baru bikinlah namanya Triswaka. Yang katanya ngejelek-jelekin vokalis band lama, ya kita bikinlah namanya Andika Kangen Band gitu. Yang menarik adalah ternyata berkembang beritanya ada raiders-raidersnya yang nggak penting gitu. Nah gue mau tanya, ini kalau pendeta kan sekarang banyak pendeta-pendeta yang selebritis gitu kan. Itu punya banyak raiders-raiders, lu tahu nggak? Kan lu kan pendeta juga, bocoran-bocoran pendeta. Pada umumnya biasanya ada. Dan itu progresif biasanya. Oh ada raidersnya pendeta-pendeta gitu? Biasanya ada. Rokok Surya, cewek gitu. Enggak lah. Kawal-kawal lah minimal. Ya karena itu ternyata budaya yang dibangun juga tanpa disadari. Bahkan di gereja. Di pelayan request. Di pelayanan. Request ya. Mau makan siangnya ini, mau pesawatnya ini, mau ininya ini, pasti ada juga. Dan biasanya itulah yang membuat banyak orang ingin mencapai posisi-posisi tertentu sebagai hamba Tuhan karena mereka melihat bahwa privilege-nya. Menurut gue itu sama-sama saling berkaitan gitu. Yang ininya akhirnya pengen, yang ininya adalah bentuk entertain-nya atau katakanlah untuk menghormatinya, nah sehingga terciptalah budaya itu. Nah budaya itu sebenarnya riskan karena kalau tidak dipakai secara tepat maka itu akan menggiring kepada budaya pragmatis, besar pasti benar, mengejar sesuatu yang sifatnya tidak esensi, karena sejatinya Tuhan ajarkan kita bahwa yang terbesar adalah yang melayani, ya kan? Contoh misalnya yang paling gampang. Kalau kita terbesar yang melayani, tapi kalau kita lihat sekarang, kalau dalam satu ibadah, biasanya bangku pertama dan bangku kedua sampai ke belakang tuh beda. Iya. Privilege kan? Pemimpin. Iya, nggak salah. Tapi itu bisa membawa bahwa ada level yang berbeda sehingga saya juga berhak nuntut. Iya. Gitu. Nah, dan itu juga misalnya kalau lagi makan, biasanya kalau Pak Pendeta belum ngambil nasi, semua juga diem-diem. Kurang ajar kan? Iya. Kapan ya Pendeta? Tapi kalau definisi hati hamba yang sebenarnya harusnya ya kita duduk di belakang, kita yang paling terakhir nyadok makanan gitu. Nah makanya ini hal yang menarik untuk ditanyakan. Nah kalau saya ada nggak? Belakangan saya ada request. Karena contoh misalnya gini, karena waktu itu kena COVID. Nah lalu ada flek di paru. Nah jadi biasanya setelah kena COVID itu requestnya adalah kalau keluar kota memilih tempat yang tidak terlalu berdebu. Paling itu. Karena sesek. Kalau enggak apa-apa. Gue cari tempat sendiri. Karena butuh persiapan untuk melakukan beberapa ibadah dan kegiatan pelayanan. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya sudah berlebihan, ya jelas itu sudah tidak masuk akal sih. Dan itu pun sifatnya bukan apply gitu ya. Sifatnya ya nego. Karena ini bukan pekerjaan, bukan rider sebenarnya. Itu kan bahasa yang mau nggak mau kepake aja gitu. Iya. Akhirnya mesti ada diskusinya, gimana oke nggak? Kalau nggak oke ya udah kita provide sendiri. Nah sekarang gue lagi usahakan supaya gue punya kapasitas sehingga gue bisa provide sendiri dan tidak ngerepotin yang ngundang. Gitu. Jadi kalau pendeta tuh kalau raidersnya dikasih, kalau lu nggak mau ya udah gue coba provide sendiri yang mau. Kalau gue gitu. Gitu. Gue provide sendiri karena by request gue bukan lu ya misalnya tempat pelayanan yang menyediakan semampu segini ya nggak apa-apa supaya kegiatan ibadah tetap lancar.
sisanya gue provide sendiri. Bukan berarti akhirnya lu cuma mau diundang sama gereja-gereja besar yang mampu untuk membuat traders lu. Kalau yang tidak mampu Anda tidak usah undang, bukan begitu ya? Nah itu biasa kalau keluar kota sih lebih mempersiapkan lah gitu. Iya. Oke. Berarti menjadi pemimpin gereja besar itu bukan berarti menjadi tujuan. Bukan, tapi budayanya ada. Orang. Kelasnya ada. Kalau diundang di gereja ini, hotelnya ini, PK-nya segini. Dijemputnya pakai mobil ini, ada. Itu sadar nggak sadar sudah ngeblend dalam budaya pelayanan. Gitu. Orang bisa tersesat di situ kalau nggak siap dengan mentalitas. Artinya, nah yang Firman Tuhan ajarkan sebenarnya gini, bintang 5 oke, bintang 1 juga oke. Di atas oke, di bawah oke. Paulus bilang aku tuh tahu apa itu kelimpahan, aku juga tahu apa itu kekurangan. Aku dipersiapkan untuk semua medan. Begitu dikasih kelimpahan kayak orang kaya baru, dikasih di bawah nggak ngeluh-ngeluh terus gitu. Jadi mentalitasnya harus di semua medan yang ada gitu. Ini menarik karena gini, dengan mental pendeta yang pelayanan kayak lu kayak gini, mungkin ini gue nggak bilang banyak gereja, mungkin ada yang gereja memanfaatkan Yeri mah dikasih ini juga mau. Nggak usah yang kayak gini, padahal harusnya mereka sanggup. Nah itu bagaimana? Iya, makanya itu ada nggak yang kayak gitu? Ada dong, ada. Itu udah resiko pelayanan. Nah kayak gue. Karena banyak yang manfaatin akhirnya kalau kayak gitu. Banyak banget. Pak pendeta ini kan pelayanan, pelayanan kan juga pakai skill yang sama, gitu. Harga pelayanan, ini pelayanan. Iya. Nah kan kayak gitu kan. Kalau lu bilang bisa dimanfaatin kayak gitu. Jadi makanya kan ini harusnya disiap dari sebelum kita melayani. Itu resiko. Ini budaya ya, sekali lagi ini budaya yang sadar tidak sadar tapi ada. Ini contoh gue buka aja. Jadi gue pelayanan ke satu kota. Lalu biasanya yang mendampingi pendeta itu orang hospitality. Ya kan? Dari gerejanya itu. Dari gereja tersebut. Nah biasanya kan nggak cuma gue dong, ada pendeta-pendeta yang lain. Nah satu kali dia hospitality gue. Nah sebelum gue ada satu pendeta yang dia juga hospitality dan gue juga kenal. Nah dia bilang gini, Pak Yeri jangan marah ya. Pendeta sebelum Bapak kan selebriti. Jadi hotelnya tuh beda sama Bapak. Supaya Bapak nanti jangan bingung kok teman Bapak di hotel ini, Bapak di hotel ini. Nah itu budaya yang sudah terbangun. Kalau kita nyemplung melebur di budaya itu, rusak kita dalam pelayanan. Padahal sebenarnya lu bisa juga dengan mendapatkan hal yang sama, mereka sanggup juga sebenarnya. Iya, tapi itu makanya buat teman-teman yang mau masuk dalam pelayanan dibutuhkan sebuah kemurnian. Karena itu kalau menurut gua itu saling merusak. Dari kitanya ngarep fasilitas, dari sininya juga merusak dengan fasilitas. Nggak salah, tapi itu akan merusak. Lu bayangin ya kayak gini. Satu kali gue pelayanan di satu tempat. Pulang, mobil udah dicuci. Wow. Yang satu nyari parkir yang susah ke baret-baret motor. Yang satu mobil kinclong. Ngapain itu dua pendeta yang sama nih? Enggak. Oh, dua tempat. Dua tempat. Nah, itu makanya bisa merusak mentalitas orang yang melayani, merusak apanya? Orientasinya. Gue pelayanan di tempat yang mobil gue dicuci aja. Iya, jelas dong. Jelas dong. Iya. Kalau gitu gue latih skill supaya gue bisa main musik di sini dengan persembahan yang lebih besar dibanding enggak. Iya. Nah, makanya kita benang merahnya adalah kedewasaan. Iya. Kalau kita belum bisa dewasa, kita akan mudah tersesat di dalam pelayanan. Iya. Nah, ini sebuah tips buat teman-teman yang bergelut di dunia pelayanan, berdewasalah. Berdewasa. Oke, next ada sebuah pertanyaan. Kita belum masuk pertanyaan loh ini loh. Pertanyaannya adalah, sebentar ya. Pertanyaan pertama dari Roni Yeremia Saputra. Tersesat atau tersesat, haleluya. Salam Pendeta Yeri, saya mau tanya. Sering sekali banyak pendeta di gereja dengar suara Tuhan secara spesifik. Menurut Pak Pendeta, suara Tuhan tuh suara cewek apa cowok? Terus kalau cowok ngebahas enggak? Ya suara Tuhan. Ini suara Tuhan ini banyak menjadi perbincangan. Apakah saya bisa mendengar suara Tuhan atau tidak? Tapi saya tidak pernah mendengar suara halusinasi. Ya karena suara Tuhan bisa audible. Nah ini dipertanyakan. Bisa. Kalau suara Tuhan audible itu dia bersuara laki-laki atau perempuan, ya kan? Cempreng atau ngebas? Iya. Kalau cowok ngebas apa enggak gitu. Terus logatnya logat apa gitu? Itu yang penting itu. Oke. Supaya saya tahu panggil dia bapak. Berarti dia orang Karo harusnya. Iya. Nah sebelum gue jawab ada satu cerita dulu. Dulu gue ada
di satu tempat ya belajar Alkitab lah secara sama-sama. Jadi ada satu orang tuh kayak ngebet banget pengen denger suara Tuhan. Sebut aja namanya Afri. Pokoknya gue harus denger suara Tuhan. Terus kita teman-teman ngerjain gitu. Jadi pagi-pagi kita diem-diem masuk ke bawah kolong tempat tidur dia. Jadi lagi tidur tiba-tiba dia bilang, Afri anakku. Terus dia bangun, iya Bapak ini aku. Bercandanya orang-orang sekolah Alkitab ya gitu biasa lah. Ngepranknya nyebelin gitu, bawa Tuhan. Nah tapi gini, dia benar percaya. Dia benar percaya, iya Bapak dijawab. Padahal dari kolong. Jadi suara Tuhan bisa audible karena Tuhan tuh bisa semua. Tuhan bisa pakai siapa aja. Ya. Bentuknya kayak apa ya nggak ada yang tahu. Ketika seorang bapak kita atau orang yang sangat intim dengan kita ngomong, jangankan ngomong, langkah kakinya aja kita udah tahu. Ah ini sih dia nih. Kalau sama bini lo udah saking akrabnya intim. Intinya di keintiman. Tanpa keintiman kita nggak mungkin bisa menangkap itu hubungannya, suaranya, gitu. Itu cuma salah satu tapi 99% suara Tuhan itu adalah firman Tuhan yang kita baca itu. Jadi suara Tuhan nggak mungkin keluar dari ranah firman Tuhan, gitu. Kayak misalnya tiba-tiba ada suara Tuhan. Ini lucu nih, ini baru kejadian kemarin gitu. Jadi ada satu orang menganggap bisa mendapatkan suara Tuhan. Oh dia bisa dengar? Iya. Oke. Dia bilang tuh tapi ternyata ini orang sakit jiwa ya. Oh. Ya, jadi dia bilang gini dia. Tuhan bisa rubah air jadi anggur. Tuhan juga bisa pakai saya. Lebih hebat. Tuhan rubah rokok jadi ganja katanya. Wah ada sakit jiwa. Dan akhirnya semua orang yang merokok pun tertawa. Hai. BNN siap-siap. BNN siap-siap. Jadi 90% gak mungkin keluar dari firman Tuhan. Jadi kita gak bisa ngaco, namanya flaky. Kamu ceraikan istrimu dan menikahlah dengan dia. Itu udah flaky, itu udah gak masuk akal. Semua implementasi suara atau bentuk hubungan dengan Tuhan yang keluar dari ranah firman Tuhan jelas tidak merepresentatifkan suara Tuhan sekalipun itu audible. Gak mungkin suara Tuhan keluar dari ranah firman Tuhan. Iya. Sisanya bisa apa? Itu suara audible, mimpi, atau kayak menemukan malaikat, atau yang paling mudah hari-hari ini adalah Tuhan berbicara lewat situasi dan kondisi. Contoh, ada yang lagi galau nih. Nonton domba tersesat. Nonton kita. Lalu ngerasa diberkati. Nah inilah salah satu bentuk bagaimana Tuhan menyampaikan lewat situasi dan kondisi. Gitu. Kenapa gue gak mau ada di portal gereja A, gereja B, gereja C aja. Banyak dong sebetulnya tuh. Mau ada di portal Majelis Lucu Indonesia yang which is lebih terkenal dari dark joke-nya, dari ininya. Karena semua bisa dipakai menjadi media. Jadi pekalah terhadap situasi dan kondisi karena itu juga bisa Tuhan pakai menjadi sarana berbicara. Tapi sekali lagi tidak pernah keluar dari ranah kebenaran firman Tuhan. Ini masih berbicara mengenai ranah kebenaran firman Tuhan. Itu sejatinya di situ. Iya. Kalau berbicara mengenai ranah kebenaran firman Tuhan, ada satu pendeta di TikTok ya. Yang viral. Iya. Karena di tengah jalan sambil lari pagi, tak orang pada jatuh. Ya. Itu sesuai kebenaran firman Tuhan atau tidak? Atau kalau misalkan saudara gue sakit, apakah gue bawa ke dia bakalan sembuh? Karena kan biasanya kalau misalkan apalagi yang ngejagain orang sakit itu kan biasanya kan di dalam tekanan yang apapun supaya dia sembuh. Gue lihat di TikTok, bisa nih kali ini, gue bawa aja ke sono. Misalkan contoh ke daerahnya Kalimantan mungkin kayak gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Iya, jadi orang kalau sakit, gue pernah ngalamin sakit juga. Biasanya apa aja yang di depannya itu diambil. Namanya juga orang terdesak ya. Iya. Ini dalam posisi terdesak. Nah, gue bawa dulu ke ranah kita. Bagaimana mereaksi kita terhadap fenomena pengkultusan individu, orang-orang yang memang diurapi untuk bisa membawa kuasa kesembuhan, katakanlah begitu. Nah, Alkitab jelas berkata dengan jelas, tegas dan tegak. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita punya iman untuk disembuhkan oleh seseorang, tapi kalau kita udah lewati batas lebih mengandalkan orang itu dibanding Tuhan, ini jelas salah. Jelas salah. Gak bisa. Tidak mungkin Tuhan gantikan representatifnya 100% untuk menjadi saluran kesembuhan buat semua orang. Lagi pula Tuhan gak bekerja dengan cara kayak gini. Ada 100 orang di depannya sakit, Tuhan pilih dulu 3 ini dikasih kuasa, lalu dari 3 ini yang menyebarkan sembuh semua. Gitu. Kita diajar untuk percaya dalam pesan Paskah tentunya kemarin, oleh bilur-bilur Yesus penyakit kita disembuhkan. Bukan bisa pakai tangan orang, bisa juga enggak. Artinya gini, jangan sampai kita beriman, orang lain doain kita percaya nggak sembuh? Percaya. Kita doain diri sendiri, percaya nggak? Enggak lah, berarti ada sesuatu yang tidak progresif bertumbuhnya. Nah, paling membahayakan adalah ketika terjadi pengkultusan individu. Ya jelas, orang yang bisa menyembuhkan, orang yang bisa membebaskan hutang, orang yang bisa mendapatkan jodoh. Siapapun yang terlihat punya kemampuan ini, sampai ujung dunia pun akan dikejar. Iya. Sampai ujung jomblo ngenes akan ngejar siapa yang bisa memberikan jodoh. Bahkan ada pendeta yang bisa mendoakan orang jadi kurus seketika. Oh gitu ya? Ada. Coba tolong WA pendetanya. Saya lumayan beberapa kilo nih. Ya, jadi saya percaya Tuhan masih bisa memberi kuasa kesembuhan dalam hidup seseorang. Ya. Tapi kalau kita mengkultuskan dia secara individu, itu udah salah. Jadi kita tidak, karena gini, banyak orang yang berpikir saya percaya kepada Tuhan, tapi saya percaya dia dipakai Tuhan, makanya saya kejar dia. Gitu loh, banyak kayak gitu. Iya, makanya andai kata dia tidak representatif, dia tidak ada, dia di luar kota, untuk mencapai kota tersebut kita mesti keluar uang, meskipun di-compare daripada bayar uang rumah sakit. Iya, mendingan gue bayar tiket ke sono. Iya, sembuh nggak sembuh ya, abis itu baru alternatif ke rumah sakit gitu. Bisa kayak gitu, tuh orang mikirnya gitu. Tapi intinya sebenarnya itu terkutuklah orang mengandalkan manusia. Artinya tidak pernah manusia diciptakan Tuhan untuk dikultuskan. Pengkultusan individu, pendeta-pendeta yang dikultuskan, individu-individu yang dikultuskan selalu tidak membawa pada kebenaran yang sejati. Pasti mau itu dia menjawab kebutuhan, menyembuhkan, membayar hutang, memberikan jodoh, tapi tidak akan membawa pada esensi yang sejati. Iya. Jadi kalau misalkan Anda punya hutang ya daripada didoakan pendeta lebih baik didoakan debt collector mungkin. Supaya debt collectornya baik waktu lagi gitu. Diberikan kelembutan hati. Diberikan kelembutan hati. Dan tidak ditarik semua asetnya. Oke, terima kasih Pendeta Yeri. Siap. Shalom.